Oke, kita gas aja langsung nih Pak. Ini Oke, seru nih. baik. Silakan. Mohon izin yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi dan Teknologi, Bapak Dr. Edi Suryanegara MKOM. Terima kasih Pak Beni, Kalau sehat. masih ingat kalau tadi Pak Abni mah dibimbing Bapak, saya mah diuji Bapak. Wah, Kayaknya memang ujian selalu berat, lebih berat daripada bimbingan. Untuk Ibu Profesor Haja Isnawijaya, MSc PhD, Direktur Program Pascasarjana, semoga sehat selalu Ibu. Selalu dengan senyumnya yang membuat kita semangat. Oke, saya langsung mulai aja. Saya coba mohon izin Pak Dendi di sini kalau di layar bukan full screen dari PowerPoint, bisa nggak di share? PowerPoint atau yang PDF Pak yang di-share? PowerPoint aja Pak, PowerPoint Oh. aja. Biar enak Pak, Bapak Dendinya snack. Karena layarnya jadi kecil Pak kalau di HP. Oke, mungkin untuk ini biar sambil dibuka. Saya sekarang berposisi di BMKG sebagai Kepala Subak Bagian Tata Usaha. Sebenarnya saya wrong person in the wrong place. Karena saya sebenarnya orang teknis. Saya berbasic meteorologi, juga berbasic IT. Oke, sedikit sejarah nanti di kurikulum vitae dilihat, bisa dilihat. Saya mungkin kalau masalah pendidikan itu saya ngerasain dari yang paling base. Jadi saya waktu pas SMA tahun 96, lulus SMA tahun 96, saya lulus juga. Saya lulus di Fakultas Kedokteran Unsri, yang notabene zaman itu semua orang tua ngarepin anaknya jadi dokter. Tapi ternyata kayaknya saya nggak ada bakat di situ. Saya tes juga di itu perhubungan, karena waktu tes di perhubungan itu dulu BMKG gabung di perhubungan. Jadi saya pilih dulu anjuran teman, ini kita pilih yang mana nih dari beberapa listing nih. Pilih yang paling bawah aja, pilih yang paling bawah. Jadi kebetulan yang paling bawah itu adalah BMKG dan jurusan hanya D1. Hanya D1. Jadi konsepnya saya coba mungkin dengan adik-adik sekalian, apalagi yang baru lulus. Ternyata pendidikan itu bukan hanya tanda kutip, sebenarnya bukan hanya masalah sertifikat, masalah jenjang karir, masalah karir. Jadi gini, terkait pendidikan sekali itu kalau mohon maaf mungkin kalau yang non muslim, di muslim itu yang mengangkat derajat kita itu ya satu iman dan satu itu ilmu. Jadi sebenarnya konsepnya semakin kita memperbanyak ilmu, derajat kita insya Allah terangkat. Belum terlihat Pak Dendi? Belum terlihat? Iya. Oh, sebentar. Sudah di-share. Oke, jadi gini, waktu saya opsi itu kejadian yang paling ini ya, paling di kehidupan saya, bahwa harus memilih choice di mana harus memilih orang tua atau memilih memang egoisme saya gitu untuk memilih nggak nyusahin orang tua, saya mengambil ikatan dinas. Dan itu hanya D1, hanya D1. Jadi memang pada masa itu D1 itu masih tanda kutip dihargain. Masih dihargain. Mungkin izin Pak Dendi langsung masuk ke kurikulum vitae aja. Kurikulum vitae, 2 slide ke depan. Ini ya. Sudah tampilkah? Belum. Belum ya? Belum. Oke, jadi sambil menunggu Pak Dendi. Mohon maaf. Mohon maaf juga nih Pak Dendi ngerepotin. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Oke, apakah sudah tampil? Dari kuliah sampai sekarang kayaknya ngerepoti Pak Dendi terus. Sudah tampil, Pak? Sudah tampil. Tolong ke slide ketiga, Pak. Mungkin kalau bisa di full screen, boleh di full screen.
Itu posisinya belum full screen. Oke, jadi itu kelihatan tuh itu kira-kira apa yang dari bagaimana pada saat pendidikan D1 dari sisi zaman itu tuh masih dihargain lah. Orang masih dihargain mencari kerja di level D1 masih ada. Terus dari sisi karir D1 masih sangat dihargain. Terus hingga pada 2007 sekitar tahun itu udah mulai ada penghapusan golongan, bukan golongan sih, apa namanya, kayak base golongan terkait fungsional di instansi, termasuk di BMKG, instansi negara termasuk BMKG. Jadi hampir saat itu baik di instansi negara maupun di swasta itu udah mulai tuh penerimaan pekerjaan itu udah D3 lebih worth it untuk di ini. Jadi D1 udah nggak dilihat orang. Jadi saya pikir ini saya harus sekolah lagi nih. Dan kebetulan waktu itu sempat kuliah juga di Universitas Muhammadiyah, jurusan teknik saya tinggal. Saya ikut SD3 dan alhamdulillah lulus. Dan itu masih dibiayai oleh negara. Kemudian selanjutnya saya mengikuti sekitar 2013. Saya kebetulan pada saat itu saya lihat juga di instansi D3 itu udah mulai ditinggalkan, udah mulai jadi konsep standar tuh harus S1. Jadi D3 itu udah mulai dilihat. Pada saat tahun itu mungkin Pak Apni dan pembicara yang lain juga ingat tuh, pada tahun itu tuh penerimaan pekerjaan tuh D3 misalnya S1, penerimaan S1 misalnya orang 90% paling itu 10% tuh D3 tuh hanya 10% pada saat itu. Dan begitu juga standar di instansi, di kelembagaan negara. Waktu itu AMG, akademi tempat saya belajar, itu Akademi Meteorologi Geofisika, udah merubah standar dari ke STMKG. Jadi ke STMKG ini udah mau ada dijadikan D4. Jadi baik di instansi luar maupun di instansi negara itu udah mulai ada perubahan standar kembali. Dan yang paling terakhir itu saya ngambil S2 itu memang karena STMKG standar sekarang semua akademi kedinasan itu berstandar D4 atau setara S1. Akibatnya standar di dalam instansi negara juga terkait kepangkatan dan jabatan itu menjadi berbase S1. Dan itulah kenapa bagaimana kita harus tadi tanda kutip meningkatkan ilmu pengetahuan kita dan untuk meningkatkan taraf hidup dan karir kita. Mungkin tadi sebelumnya teman-teman semua bisa lihat bagaimana perjuangan Pak Hapni meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan karir. Nah, kemudian kalau S2 saya paling lama. Kebalikan dengan Pak Hapni yang paling cepat, saya paling lama. Oke, saya paling lama. Kenapa paling lama? Karena pada saat itu ada perubahan regulasi, di mana kembali di samping hanya perlunya standar S1 atau standar S2, diperlukan juga pendidikan yang bermutu. Dalam hal ini ditentukan oleh akreditasi. Pada saat itu MTI akreditasi C. Kemudian dengan segala gambling, kami beberapa, nanti ada Pak Yosar yang ikut jadi pembicara, kami dengan gambling tanda kutip, kita mendelay tesis kita. Akibatnya, alhamdulillah, sempat saya sujud syukur waktu itu, waktu Bina Dharma naik akreditasinya, benar-benar wah, menjadi akreditasi B. Mungkin untuk adik-adik yang baru lulus S1 untuk diketahui mungkin hanya segelintir, mungkin untuk di Sumatera mungkin hanya 2. Kalau yang saya informasi terakhir itu hanya 2 yang universitas yang berbasis IT atau yang berbasis Magister Teknik Informatika, yang berakreditasi B. Mungkin dicek aja di googling atau diralat kalau saya salah. Yang banyak semua di Jawa. Semua di Jawa.
Gitu. Oke, balik sedikit ke belakang Pak, ke ini saya, ke satu slide aja ke belakang. Pak Dendi. Biar cepet. Sudah jalankah slide-nya? Enggak, belum Pak. Kayaknya ada. Kalau Bentar. Saya coba share screen kembali. Atau kalau memang PDF lebih cepat, tapi kalau PDF tadi di sebelah kirinya juga ada Windows Explorer-nya kelihatan Pak. Nah ini stop di situ Pak. Di yang kedua Pak, ini judulnya. Oke. Di outline. Saya mencoba di sharing ini, saya mencoba memilih 3 outline di sini. Hanya 3 outline, karena menyesuaikan waktu yang disediakan. Jadi bagaimana BMKG sebagai bank data? Kenapa judulnya ini? Salah satu yang membuat untuk melanjutkan pendidikan lagi dari S1 ke S2 misalnya, itu salah satu yang paling menakutkan itu adalah karya ilmiah atau kalau di level S1 skripsi. Itu. Jadi sebenarnya itu bukan hal yang ditakutkan. Ini kalau dari sisi apa yang bisa disediakan BMKG dalam tanda kutip meningkatkan talenta digital yang kompeten. Nanti untuk penjelasan di slide selanjutnya nanti akan saya jelaskan terkait ini. Dan apa aja sih peran IT di BMKG? Dan apa aja sih yang diperlukan BMKG terhadap insan-insan IT yang ada di Indonesia? Dan saya coba menyenggol sedikit bagaimana BMKG dan Bina Dharma membentuk talenta digital yang kompeten. Next Pak Dendi. Next Pak Dendi, 2 slide aja lompatin. Sudah kelihatan Pak? Belum? 2 lompat belum? Ini ya? Bukan. Ya. Oke, boleh. Ya, ini. Dari sini kita mulai selanjutnya. Nah. Oke, ini kalau adik-adik atau Bapak Ibu sekalian lihat di layar, itu terlihat bagaimana BMKG melihat dunia. Bagaimana BMKG melihat dunia, bagaimana BMKG mengumpulkan data, dan bagaimana BMKG menyajikannya ke masyarakat berupa sajian yang disajikan oleh BMKG. Kalau untuk info sedikit, kalau stasiun meteorologi SMI 2 Palembang, kita yang membantu atau melayani utamanya itu di dunia penerbangan. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara, adik-adik sekalian naik pesawat, kita yang menjadi informasi keselamatan penerbangan itu terkait cuaca. Jadi baik take off dan landing harus ada informasi cuaca di situ. Jadi sederhana aja, kalau kita ada kesalahan 1 milibar aja menjanjikan, atau setengah milibar aja menjadikan tekanan udara pada saat itu. Kalau ada teman-teman atau adik-adik sekalian pernah merasakan take off atau landing yang terasa dudak gitu, jatuh, itulah ada transisi antara altimeter dengan yang di pesawat dengan yang di pengamatan BMKG. Itu biasanya terjadi pada malam hari dan memang secara visual pilot tidak bisa melihat langsung. Jadi itu kalau dilihat di gambar, ada beberapa pengamatan yang dilakukan itu darat, laut, maupun udara. Jadi ada yang dilakukan di darat, baik alat yang auto ataupun non-auto, ada yang di laut, ada yang di udara. Jadi di sini aja, dari skema ini aja, bisa dilihat bahwa hampir semua di situ, semua terkait dengan informasi teknologi terlibat. Semua di situ. Yang terjadi di BMKG sendiri, hampir resource yang ada itu mungkin hanya berapa persen lah yang memang dari resource, baik itu SDM maupun alat-alat maupun software ya, alat-alat baik hardware maupun software yang memang itu merupakan produk real orang Indonesia. Ayo next Pak, kita seru nih, udah mulai seru nih. Next Pak.
Oke, ini titik-titik kira-kira di seluruh, termasuk yang yang di stasiun kami meteorologi SMB 2 yang menyajikan informasi cuaca yang melakukan pertukaran data secara internasional. Kita melakukan pertukaran data internasional dari semua titik-titik ini. Kalau yang sebelah kiri itu pengamatan yang ada di darat, kalau yang di sebelah kanan itu pengamatan yang ada di udara. Simpelnya itu yang dengan kalau hadirin ngelihat itu seperti ada yang orang melepas balon atau pengamatan dari alat atau yang dipasang di pesawat, itu kira-kira yang di sebelah kanan. Next, Pak. Saya coba ngejar waktunya. Oke, ini yang di laut. Ini yang di laut. Next saja, Pak. Kita next saja. Oke. Dari ini Pak, jangan lewat Pak, lewatan. Oke. Apa yang tidak dipunyai oleh atau yang tidak tidak disajikan secara menjadi pertukaran data internasional adalah ini salah satunya. Ini adalah sebaran titik data penakar curah hujan di Sumatera Selatan. Ada hampir 100-an ini yang ada di Sumatera Selatan yang tidak dipertukarkan internasional. Kenapa saya bilang saya menekankan tidak tadi tanda kutip. Jadi begini, Indonesia sebagai negara saya mencoba menganalogikan dengan bagaimana Indonesia mengekspor ya bahan mentah, dan terus masyarakat Indonesia sendiri yang membeli misal handphone dari negara tertentu, padahal sebenarnya bahan bakunya itu bahan baku dari Indonesia. Timah, apalagi tembaga yang ada di handphone, plastik, bahan bakunya semua ada di Indonesia. Hanya saja memang terkait talenta yang dimiliki oleh bangsa kita untuk mengemas itu nggak sampai ke situ. Bukannya nggak bisa, nggak sampai ke situ. Dan kenapa ada yang membuat hal tertentu yang membuat tidak sampai ke situ. Begitu juga apa yang terjadi dengan data yang tadi dilakukan beberapa titik seluruh dunia gitu, dan apa yang dilakukan oleh dalam BMKG. Jadi kita sharing data ke seluruh dunia. Kalau adik-adik sekalian memakai handphone yang ada informasi cuacanya, itu dapat dipastikan itu semua infonya dari BMKG. Hanya saja mungkin dikemas berupa hal yang beda gitu. Misal ada HP yang menggunakan AccuWeather. Jadi dari pengamatan udara dari titik yang mungkin ribuan tadi yang di seluruh Indonesia, dari darat, laut dan udara, itu dibuat sedemikian rupa interpolasi yang bisa menentukan kondisi cuaca di posisi pengguna atau user dari handphone. Nah, yang kita nggak punya ini nih, yang kita orang nggak punya, dan memang tanda kutip ini belum digali maksimal di dunia pendidikan, terutama di Sumatera Selatan secara maksimal ya, apalagi di bidang IT. Jadi konsepnya dari data diambil untuk dibaca itu udah ada IT di situ. Terus waktu data itu di-sharing, komunikasinya ada IT di situ sekarang. Dan diolah ada IT di situ. Nanti kita lihat berapa contoh pengolahan datanya. Problemnya, kok kenapa sih saya takut melanjutin pendidikan S1, saya ngelanjutin pendidikan S2 atau ke tingkat yang lebih lanjut, saya bingung kalau nyari penelitiannya. Enggak, BMKG enggak dari BMKG aja deh ini, dari BMKG aja. Kita nggak usah ke BPPT, kita nggak usah ke bagian-bagian badan lain yang memang berkaitan dengan penelitian. Dari BMKG aja itu udah banyak yang bisa digali. Oke, next Bapak. Ini juga yang tidak dipunyai oleh yang tidak dipertukarkan secara internasional adalah data radar cuaca. Walaupun ada beberapa website, Bapak, saya lupa nama website, ada aplikasinya di itu yang dalam arti kata dia bisa mengolah data image yang mengambil data dari BMKG sehingga disajikan dari aplikasi di dalam sajian aplikasi mereka.
yang mengambil data radar secara tanda kutip ilegal dari data BMKG. Hanya dengan image mereka bisa memproses gitu. Tapi ini yang nggak punya. Dan yang kita punya dari beberapa puluh radar, belasan radar yang ada di Indonesia, ini datanya ready untuk diolah. Dan masing-masing radar itu punya aplikasi tersendiri. Hanya saja itu lagi. Jadi biasanya kita instansi negara itu kerjasama dengan vendor, dengan penyedia, kemudian biasanya satu paket antara radar, datanya, dan pengolah datanya. Dan biasanya itu tanda kutip berbayar. Di samping berbayar tentu saja ada masa tertentu untuk itu updating, dan memang kita harus berbayar terus dengan terkait itu. Nah, yang ingin saya coba menarik rekan-rekan untuk melanjutkan penelitian atau melanjutkan pendidikan, ayo ini data mentahnya ada loh. Beberapa sudah membuat code outsource untuk menyajikan data-data data mentah dari radar. Udah ada. Kalau di beberapa model Python itu udah bisa untuk Ratlib itu bisa untuk ini data. Hanya saja memang sekarang dikeroyok beberapa outsources memang yang mencoba membuild itu. Nah, satu lagi yang menjadi kelemahan yang diperlukan di dunia IT atau di dalam meningkatkan talenta dari manusia-manusia IT atau insan digital kita, itu salah satunya itu bagaimana merespon alat yang interoperabilitasnya rendah. Yang saya maksud adalah bagaimana ini BMKG punya banyak radar, kita punya banyak radar, hanya saja memiliki merek yang berbeda. Merek yang berbeda, produk negara yang berbeda, dan akibatnya memiliki software, aplikasi pengolahnya, di mana IT berperan di situ, yang juga berbeda. Jadi di sini tantangannya, ya. 2 menit lagi, Pak. Berapa, Pak? 2 menit lagi, Pak. Oke, 2 menit. Saya singkat aja. Next saja, Pak. Oke, ini di sebelah kanan itu radar, yang di sebelah kiri itu satelit. Jadi ini dua-dua remote sensing yang ada dilakukan BMKG. Satelit juga kita bisa langsung mengakses data mentah dari satelit Himawari. Jadi kita punya akses, walaupun kita nggak punya satelit, tapi kita bisa mengakses data dari satelit Himawari itu berupa data mentah. Next, Pak. Oke, ini tadi peran IT-nya di dalam BMKG. Jadi bagaimana tadi beberapa banyak titik secara interpolasi, secara model cuaca dijadikan yang seperti ini. Kalau yang sebelah kiri itu produknya dari BMKG, yang sebelah kanan itu produknya dari BOM, itu menerangkan bagaimana, ada yang menerangkan bagaimana kondisi angin pada saat itu, kondisi angin saat hujan pada saat itu, dan ini ada prediksi per 3 jaman ke depan. Dan itu memang yang kita manfaatkan model-model ini di bagian end user-nya untuk membuat perakiraan cuaca. Oke, next. Oke, ini salah satu kemasan, bagaimana kemasan dilakukan windy.com. Nanti bisa diakses deh bagaimana mereka beberapa layer, beberapa kemasan yang berapa tampilan yang menyajikan informasi cuaca yang lebih sangat menarik. Yang tentu saja di sini IT sangat berperan. Next. Oke, ini model juga, ini versinya BMKG yang menampilkan radar integrasi. Tadi dengan interoperabilitas yang beberapa alat yang sangat terbatas, kita coba menampilkan dan mengintegrasikan tampilan radar seluruh Indonesia di websitenya BMKG. Next. Oke, ini salah satu contoh kemasan AccuWeather. Ini juga sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman di stasiun meteorologi SMB 2 yang disajikan kembali oleh aplikasi lain, atau di sini kalau dalam ini AccuWeather. Next. Oke, ini install teman-teman, ini aplikasi info BMKG. Yang paling penting di sini ada informasi gempa, ada warning tsunami, dan ada peringatan dini yang dilakukan teman-teman mengamati selama 24 jam. Di situ ada peringatan dini, jadi ini mohon dimaklumi untuk demi keselamatan kita bersama. Next. Oke, ini tadi yang ARG, yang versi
dari pengamatan penangkar hujan yang ada di seluruh Indonesia yang udah disajikan dalam bentuk AWS online, dan ini lagi-lagi perlu pengembangan dan perlu masukan dari teman-teman IT untuk membuatnya lebih baik. Next. Ini yang saya buat sebelah kiri website, yang sebelah kanan itu saya coba membuat simple aplikasi lah, karena memang mungkin keterbatasan ilmu saya. Jadi saya coba membuat bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi radar, pergerakan awan, dan memang yang kok radar yang miliaran gitu. Kita di sini beberapa fitur itu bisa diakses saja langsung di radar.cuacasumsel.com. Oke, untuk di situ sebelah kanan ada beberapa layer, dan kemarin saya terakhir bekerja sama dengan PU, saya coba menampilkan data genangan. Jadi dengan memanfaatkan data dari PU, teman-teman udah bisa itu kalau yang di zoom in ke Kota Palembang, itu bisa tahu informasi genangan pada saat memang harus berkendara pada saat hujan, misalnya apalagi itu pada di malam hari yang memang bisa membahayakan. Next. Next, Pak Dendi. Oke, ini bentuk bagaimana BMKG, nggak hanya Bina Dharma, kita dengan semua dunia pendidikan. Dan untuk pesan satu lagi yang saya lupa sampaikan itu, BMKG tidak memungut biaya dari penelitian yang dilakukan mahasiswa. Jadi untuk PNBP, penerimaan negara bukan pajak, itu Rp0 untuk penelitian. Sekali lagi, untuk penelitian BMKG tidak memungut biaya. Oke, itu kalau dilihat itu yang kemarin dengan Bina Dharma dan beberapa teman-teman yang praktik magang, dan ada beberapa yang sudah itu di pojok bawah dengan BIPA Unsri. Jadi kita ada proyek hingga ke penelitian. Jadi kita di situ kita support data, kita support bantu bimbingan juga dan sebagainya. Mungkin saya rasa cukup Pak Dendi. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang. Mungkin agak sedikit terburu-buru ya. Sebenarnya kalau butuh waktu lama ini agak unik untuk dibahas seperti itu, Pak. Siap. Pak Dendi. Ya. Saya terima kasih nih Pak Beni ya. Ini teman-teman, alhamdulillah sekali kita punya salah satu alumnus yang ada di BMKG. Jadi ini mungkin ada adik-adik mahasiswa atau bahkan ada mahasiswa MTI juga di sini Pak Bambang yang tertarik untuk penelitian ya, Pak Beni bisa sangat support sekali. Jadi silahkan dimanfaatkan gitu ya. Alhamdulillah data itu sekarang sangat bernilai dan berharga nih kalau kita bisa menjadikan sesuatu itu sangat luar biasa sekali ya. Baik. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih banyak. Mungkin kita nanti kontak pesan langsung ke Pak Beni ya, seandainya ada mahasiswa yang ingin melakukan penelitian di BMKG Pak ya. Everything. Kalau untuk balas budi saya kepada dunia pendidikan saya rela melakukan apa saja. Siap. Bapak monitor Palembang nih. Oke, Bapak Ibu peserta webinar, mungkin ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan kami persilakan melalui kolom chat atau langsung mau ngobrol sama Pak Bambang Beni selaku pembicara kita yang kedua. Kami persilakan. Atau juga mungkin ada dari pembicara lain nih yang mau bertanya nih. Boleh. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu peserta webinar? Kayaknya terlalu jelas kali. Iya, soalnya ini sebenarnya terlalu ke teknik Pak. Kalau untuk ke BMKG kan untuk yang penting jangan sampai takut lah untuk lanjut pendidikan. Jangan takut untuk melakukan penelitian, karena dari setiap strata itu yang ujung-ujungnya itu ya udah penelitian. Jadi kita support di situ. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Anton Wijaya. Apakah BMKG ada APA untuk pengembangan aplikasi selanjutnya, Pak? Saya sedang mengembangkan aplikasi juga sedang mengembangkan aplikasi memasukkan info cuaca gitu. Ya. Jadi pertanyaannya apakah BMKG ada APA-nya untuk pengembangan aplikasi selanjutnya gitu. Jadi Pak Anton ini sedang mengembangkan aplikasi yang coba untuk memasukkan info tentang cuaca. Ini nggak tahu cuaca Palembang atau di mana ya. Oke, jadi gini, ini
Jadi beberapa memang kalau untuk terkait proyek-proyek terkait pengembangan itu memang biasanya lebih dihandle dari pusat. Jadi Pak Anton Wijaya harus memantau biasanya ada proyek-proyek lelang atau proyek terkait memang pengembangan software. Memang sekarang memang hampir semua instansi, nanti mungkin penyaji-penyaji selanjutnya bisa dilihat deh nanti presentasinya, memang lagi di-push untuk memang membangun resource SDM-nya untuk membuat beberapa sistem informasi, aplikasi yang memang diperlukan dari instansi, begitu Pak. Terkait informasi cuaca, bahkannya tadi salah satu yang belum saya sampaikan itu API. Jadi bagaimana orang sedemikian rupa sekarang bisa secara web service sudah bisa mengambil data, nggak langsung dari BMKG tapi bisa disajikan karena memang data atau datanya itu memang dipertukarkan secara internasional. Mungkin itu Pak Dendi. Sudah open source untuk data BMKG-nya Pak, betul ya? Kalau open source masih ada tanda kutipnya, tapi yang pasti kalau secara pertukaran internasional udah diolah dan beberapa udah menyajikan API, tapi nggak semua API yang disajikan itu open source. Oke, itu nggak semua. Ada data-data tertentu seperti itu Pak ya? Biasanya sih kalau yang bikin API kayak itu, kalau yang API yang disediakan oleh WMO, World Meteorological Organization, itu bisa. Ada grip data, ada grip tulisannya, ada grab GRUB. Itu memang yang produk dari WMO yang memang sering diolah oleh teman-teman. Nanti di search saja Pak Anton. Jadi itu yang memang secara API itu ini, tapi itu seluruh data ya, seluruh data yang disajikan pengamatan pada saat itu dan perakiraan yang bisa nanti secara API Bapak sortir lah apa yang Bapak perlukan untuk website Bapak. Itu yang resmi dan internasional, yang dari source yang resmi. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang Beni. Gimana untuk jawabannya Pak Anton? Oke, terima kasih atas jawabannya katanya Pak Beni dari Pak. Kayaknya kayak Pak Anton Wijaya terus ini yang nanya. Iya. Iya. Yang adik-adik ini yang baru lulus ini, yang masih seger ini. Ini kayaknya perlu dididik lagi Pak. Nanti kita mungkin rutin untuk sharing. Siap. Nanti kita sediakan waktu yang lebih secara langsung lah Pak Dendi. Mudah-mudahan COVID ini cepat selesai. Amin. Jadi kita bisa sharing langsung tatap muka yang lebih nikmat lah. Oke, baik. Oke, cukup menarik atas presentasi materinya Pak Bambang Beni. Atas waktu dan tempat kami ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya kita lanjut ke pembicara yang ketiga, yaitu Bapak Ahmad Isnani Sugiyarta MKOM. Beliau merupakan supervisor